Oke, ini saya sudah buka untuk aplikasi PowerPoint-nya ya. Seperti halnya dengan program yang lain ya. Jadi toolnya itu atau menu-menunya itu hampir sama ya. Cuma nanti di sini ada pembedaan dari mungkin tentang di menu desain, transisi, animasi, dan slideshow. Kalau seperti home, insert itu biasanya nanti hampir sama gitu. Oke, untuk PowerPoint ya dan cara kerjanya nanti kita membuat poin-poin ya yang nanti dimasukkan di dalam slide ya. Dan slide ini ada dua muka ya, di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Di sebelah kiri adalah untuk explore-nya ya, jadi nanti kelihatan untuk jumlah slide-nya berapa. Terus yang di sebelah kanan ini adalah view-nya ya, view-nya, dan sekaligus nanti di sini adalah untuk lembar kerjanya ya. Kalau kaitannya dengan lembar kerja berarti kita menuliskan poin-poin yang ada di sini gitu. Ya itu ya. Nah, ketika kita buka PowerPoint di sini akan muncul seperti ini ya. Di sini saya menggunakan PowerPoint 2010 ya. Jadi teman-teman mahasiswa yang menggunakan 2013, 2016 atau 2019 itu tidak masalah ya. Secara konsep nanti cara kinerjanya sama. Oke, langsung aja ya di sini slide ya. Nah, slide pertama biasanya munculnya seperti ini ya. Jadi di sini suruh mengklik untuk menuliskan title ya. Terus nanti yang bawahnya juga sama, tapi dia adalah subtitle gitu ya. Ada dua. Nah, biasanya nanti di sini untuk pembuka, slide pertama itu untuk pembuka. Dan biasanya nanti ditulis di sini adalah judulnya, terus di sini adalah penulisnya. Gitu. Nah, berbeda ketika kita masuk ke slide yang kedua ya. Ini posisi kursornya di sini ya, di set 1. Nah, untuk masuk ke slide berikutnya kita harus tekan enter ya. Nah, ini nanti muncul sendiri di bawahnya. Nah, untuk posisinya beda ya. Kalau di atas ini untuk judul ya, atau untuk cover ya. Terus yang kedua di sini untuk isinya. Nah, itu. Oke, itu ya. Nah, sebelum masuk ke dalam hyperlink ya, jadi yang pertama kali kita perlu tahu dulu untuk cara membuat slide-nya ya. Ini selain itu kita juga perlu tahu tentang desainnya ya. Oke, desain itu istilahnya template-nya ya. Jadi template-nya di sini biasanya sudah tersedia, mau menggunakan yang mana ya. Nah, ini. Oke, contohnya saya menggunakan yang ini ya. Jadi nanti secara keseluruhan akan menyesuaikan ya. Cuma ada perbedaan antara slide 1 dengan slide 2 dan seterusnya. Tuh. Oke, langsung aja ya. Di sini kita coba untuk mengetikkan judulnya ya. Judulnya contohnya komputer ya. Komputer. Terus ini penulisnya ya. Nah, terus ini contohnya materi komputer, untuk mempresentasikan materi komputer. Terus di sini kita masuk ke materi ya. Dan materinya nanti di sini ada beberapa ya. Contohnya ada pengertian. Terus kita buatkan lagi komponen komputer. Terus yang ketiga contohnya sistem komputer ya. Ini ya, ini contoh ya. Nah, ini ada dua. Nah, nanti ini bisa dibuatkan untuk poinnya itu bisa digunakan pakai bullets atau pakai numbering. Kalau pakai numbering seperti ini, kalau pakai bullet seperti ini.
ya. Oke, nah, terus kita juga bisa menyeting untuk ukurannya ya. Jadi mungkin teman-teman sudah paham ya untuk ukurannya seperti ini. Sama halnya di Microsoft Word atau di Microsoft Excel ya. Tuh. Nah, ini contohnya ya. Terus kita buatkan lagi. Nah, di sini di slide ketiga. Nah, di sini coba masuk ke pengertian ya. Pengertian. Terus di sini contohnya menurut ya komputer adalah ya, ini maksudnya menurut tokoh ya, ini singkat aja ya gini. Terus nanti mungkin di bawahnya ada lagi ya pendapat tokoh tentang pengertian dari komputer itu ya. Terus yang keempat di sini masuk ke komponen ya. Komponen komputer ya. Komponen komputer di sini nanti ada input, terus ada proses, terus ada output. Nah, oke, ini saya buat singkat aja ya supaya lebih cepat ya. Terus nanti yang terakhir di sini nanti kita masukkan sistem komputer ya. Sistem komputer. Oke, nanti di sini contohnya ada gambar ya. Nah, di sini gambar sebenarnya kita bisa masukin lewat sini ya. Gambar ya. Nah, contohnya ingin dalam bentuk proses ya, dalam bentuk proses atau bagian-bagian ya. Oke, bisa kita gunakan yang contohnya ini ya. Prosesnya nanti di sini ada manusia ya, contohnya manusia, terus ada input, terus ada proses, nah kita tambahkan lagi ada aplikasi ya, ini contoh aja. Terus yang terakhir ada output. Oke, ini saya kira cukup dulu kita ya membuatkan ini. Nah, sekarang kita masuk ke materi hyperlink ya. Oke, untuk membuat hyperlink itu nanti kita akan modelnya seperti link ya. Jadi nanti kalau kita klik pengertian ya, tulisan pengertian ini nanti akan terarah ke slide ketiga, jadi masuk ke sini. Terus kalau kita klik komponen komputer nanti masuk ke slide keempat, yaitu tentang komponen komputer. Terus yang ketiga kalau kita klik ini berarti nanti masuk ke sistem komputer. Nah, itu ya cara kerjanya. Nah, itu kaitannya dengan hyperlink. Nah, caranya sekarang ya, kita blok yang ini ya, yang akan kita buat klik link ya. Nah, terus nanti di sini langsung aja di klik kanan. Nah, di klik kanan di sini ada hyperlink ya, kita klik. Nah, terus nanti masuk di bagian, di sini ada beberapa bagian ya, ada existing file or web page, terus ada flash in this document, ada create new document, ada email ya. Kalau ini keluar dari file, nanti masuknya ke web, ini dalam satu tempat di dalam dokumen, ini membuat dokumen baru, dan ini untuk email. Berarti posisi kita masuknya ke flash in this document ya. Jadi ngelinknya di satu dokumen ini. Oke, kita pilih, nah ini kita
ngeblok pengertian berarti masuknya ke sini ya. Nah, ke pengertian di sini ya. Nanti ngelinknya ke sini. Kita oke. Nanti kan tulisannya akan berubah. Terus komponen komputer sama ya, kita blok. Terus hyperlink ya, hyperlink. Nah, komponen komputer berarti masuk ke slide keempat, yaitu komponen komputer. Terus yang terakhir sistem komputer, berarti klik kanan masuk ke hyperlink, kita arahkan ke slide 5, yaitu sistem komputer. Kita oke. Ya itu ya. Nah, cara kerjanya, nah nanti kita slideshow di sini ya. Kita klik di sini slideshow ya, di pojok kanan bawah, atau kita bisa menekan F5 ya. Biasanya posisinya di, kalau kita lihat di sini, nah ini ya, slideshow ya. Nah, sini nggak kelihatan, jadi bisa menggunakan F5 ya, atau di sini tekan tombol ini slideshow. Oke, ini saya contohkan mulai dari slide pertama ya, munculnya seperti ini. Terus kita klik atau pakai spasi ya, ditekan ya. Nah, nanti masuk ke materi, pengertian, komponen, dan sistem komputer. Nah, kalau kita klik di sini, nah nanti masuk ke pengertian. Tuh. Terus untuk kembalinya, nah nanti kita akan buatkan tombol tambahan di sini untuk back ya, kembali ke materi. Tapi ini belum ada ya. Tadi kalau belum ada, berarti harus menggunakan scroll ke atas atau panah ke atas ya. Tuh. Nah, lebih baiknya kita akan menggunakan link lagi dalam bentuk tombol. Oke, kita buatkan di sini. Nah, berarti tiap slide mulai dari slide 3, 4, dan 5 kita buatkan tombol. Nah, tombolnya kita bisa menggunakan save ya. Oke, ini ya. Nah, kita coba pakai yang ini ya, yang tanda panah. Nah, ini untuk kembali, nanti kita putar aja di sini ya. Contohnya pakai simbol aja ya, pakai simbol seperti ini. Nah, terus nanti ini di klik kanan, terus di hyperlink, nanti kembalinya ke materi ya. Nah, terus nanti di slide 4 juga sama ya, karena ini perintahnya sama ya, kita copy aja ya, kita copy, terus kita masuk ke slide 4, kita paste di sini. Nah, muncul ini, nanti perintahnya sudah ngikut dari kopian tadi ya. Terus ini juga sama. Nah, di sini kita paste ya, ini, dan hasilnya kita bisa coba ya sini. Oke, ini masuk contohnya ke bagian komponen komputer. Nah, ini ada tombol. Nah, kita bisa kembali ke bagian materi. Terus kalau kita klik sistem komputer, kita tekan tanda panah back, berarti kembali ke sini gitu. Oke, saya kira itu dulu kaitannya materi hyperlink dalam PowerPoint. Nanti materi ini silakan untuk dipraktekkan. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.